Dalam forum Q&A kali ini, saya akan membahas mengenai konsep UMKM sukses. Apa itu usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya di bidang kuliner? Bagaimana prospek bisnis street food? Apa prinsip sukses usaha street food? Cara mengelola bisnis ini, dan hal lain terkait topik tersebut. Sekaligus merealisasi permintaan Pak Askar yang mengusulkan pembahasan mengenai bisnis street food. Seringkali orang memandang sebelah mata usaha mikro, kecil, dan menengah yang dikenal dengan singkatan UMKM. Bahkan pengusaha UMKM sendiri sering beranggapan bisnisnya tidak ada apa-apanya. Saya berharap pembahasan ini dapat mengubah pola pikir dan semangat bisnis Anda. UMKM dibedakan berdasarkan jumlah omset, aset, dan karyawan. Usaha mikro berkategori pendapatan penjualan selama setahun 300 juta rupiah, setara 25 juta per bulan atau omset 850 ribuan setiap hari. Apabila mencapai 2,5 miliar per tahun, termasuk kategori kecil, dengan omset bulanan 200 juta atau sekitar 7 jutaan per hari. Dan untuk kategori menengah, omset tahunan mencapai 50 miliar. Atau 4,2 miliar per bulan, perharinya 140 jutaan. Berdampingan dengan kriteria jumlah aset dan karyawan seperti itu. Jadi kalau Anda berjualan ketoprak atau mie ayam seharga 15 ribuan per porsi, sebanyak 50 porsi setiap harinya, maka Anda adalah seorang pengusaha mikro. Nah, sekarang coba ubah pola pikir Anda sedikit saja. Apabila bisa menjual 60 porsi per harinya, maka Anda akan menjadi pengusaha kecil, bukan UMKM lagi. Karena Anda sudah memasuki kategori usaha kecil yang terendah. Anda paham maksud saya? Jadi berhentilah berpikir kecil dan bersemangatlah menjadi besar. Tentu saja di kelas kecil, cara Anda berjualan perlu peningkatan, walau tetap bermain di street food. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut. Yang jelas, Anda mesti mendapatkan 275 pembeli setiap hari, masing-masing belanja Rp25.000 per orang. Atau bila belanja per orangnya Rp30.000, maka hanya diperlukan 230 pembeli per hari. Dan dengan belanja Rp35.000 per orang, maka cukup 200 pembeli saja setiap hari. Sehingga apabila Anda bisa mencapai 250 pembeli setiap hari, maka Anda akan menjadi pengusaha menengah, walau yang terendah. Dan tidak mustahil Anda bisa terlepas dari sebutan pengusaha UKM dengan pola pikir serupa yang Anda terapkan untuk naik kelas seperti tadi. Yang penting, Anda setel ulang pola pikir UMKM Anda aja dulu. Nanti saya terangkan prinsipnya. Sebelum membahas lebih jauh, sebaiknya saya menyamakan persepsi dulu mengenai konsep street food sebagai makanan minuman siap santap oleh penjual keliling menggunakan gerobak dorong, sepeda atau motor, juga mobil, serta penjajah makanan di tepi jalan atau di area publik menggunakan tenda yang mudah dibereskan atau kios semi-permanen. Street food umumnya berupa finger food, makanan yang bisa dimakan dengan jari tangan, dan fast food, makanan cepat saji. Pengertian ini akan menjadi landasan model bisnis yang akan kita kembangkan dalam mencapai tujuan dan harapan kita tadi. Berapa besar potensi bisnis street food? Saya tidak akan menjawabnya dengan angka, tetapi dengan ilustrasi. Betapa indahnya kehidupan di permukaan bumi. Hangat matahari membuat bunga berseri. Apakah ada kehidupan di bawah tanah? Bagaimana kehidupan di sana? Tentu saja ada, bahkan tidak kalah subur. Di bawah sana bukan hanya semut bersarang, tetapi juga banyak kehidupan fauna bawah tanah lainnya. Anda tidak pernah tahu hingga menggali dan menggembur tanah. Seperti itu gambaran usaha street food berbanding bisnis restoran kafe. Bisnis restoran kafe ibarat dunia atas yang makmur dan mewah.
Sedangkan usaha street food seperti dunia bawah yang padat tetapi sederhana. Hal itu sesuai dengan piramida segmen pasar bisnis makanan minuman di mana usaha street food berada di bawah, tetapi potensi pasarnya paling besar. Tidak mengherankan, belakangan ini selebriti hingga food vlogger terjun menggeluti bisnis street food. Sayang, banyak pengusaha UMKM menyepelekan strategi dalam menjalankan usaha. Strategi yang saya maksud bukanlah yang menyulitkan, tetapi bila Anda menerapkannya, maka akan menghasilkan hal yang jauh berbeda. Seperti dalam memulai bisnis, mereka cenderung menyepelekan 3 aspek penting yang dibahas dalam video tersebut. Anda tidak cukup hanya berbekal tekad dan semangat. Ada 5 hal utama yang perlu perhatian agar usaha street food Anda dapat sukses. Mari saya jelaskan satu persatu. Keputusan dalam memilih produk jualan merupakan hal prinsip yang akan mempengaruhi keseluruhan aspek dan masa depan bisnis. Usaha street food tidak memerlukan produk aneh-aneh atau rumit. Ingat, tadi saya katakan dunia bawah adalah sederhana. Orang cenderung membeli produk yang sudah mereka kenal dan konsumsi sehari-hari, tetapi enaknya istimewa. Nah, ini yang membuat banyak penjual gulung tikar karena tidak cukup pembeli. Mereka tidak mendapatkan produk yang memuaskan sesuai ekspektasi, sehingga orang berhenti membeli. Malah kadang menceritakan ketidakpuasan itu kepada orang lain. Walau makanan jalanan bukan berarti merendahkan cita rasa, selera, maupun kualitas. Orang tidak akan segan untuk makan di pinggir jalan asalkan enaknya istimewa. Walau hanya berjualan nasi goreng, mie ayam, atau tongseng, tetapi enaknya istimewa, usaha Anda cenderung akan lebih ramai dan dapat bertahan lama. Daripada memaksakan diri berjualan makanan minuman yang sedang ngetren seperti makanan Korea misalkan. Terlepas dari pasar, dalam tanda kutip anak kampung yang ingin mencicipi makanan seperti itu, percayalah, mereka akan mengusahakan membeli makanan Korea di resto, bukan di pinggir jalan. Segmen pembeli street food termasuk arketipe functional eater. Mereka menyukai porsi besar dengan harga terjangkau dan tentu saja enak. Solaria waktu awal memulai debut pun sebagai usaha kecil dengan konsep tersebut. Restoran itu selalu ramai pembeli. Sampai sekarang walau harganya sudah tidak murah lagi. Video ini akan membantu Anda menemukan konsep produk jualan yang pas untuk usaha Anda. Jadi pastikan Anda menekan tombol subscribe sekarang juga dan mengaktifkan lonceng notification agar tidak ketinggalan video terbaru yang secara berkala kami upload. Dengan demikian, Anda boleh mempertimbangkan kembali rencana memulai usaha dengan menggunakan sistem franchise atau kemitraan. Karena nanti saya akan membahas bagaimana kelak Anda justru yang akan menggalang kemitraan untuk usaha Anda sendiri. Sementara, tolong fokus mengembangkan produk dan bisnis inti aja dulu, seperti dibahas dalam video 3 serangkai cara membuka usaha di awal tadi. Berikutnya adalah strategi harga. Elastisitas harga dalam usaha street food cukup sensitif. Harga jual mesti terjangkau kepada pembeli maupun terhadap kompetitor. Sebaliknya, mesti juga menguntungkan Anda dalam berbisnis. Itu sebabnya Anda mesti memiliki produk berkualitas dan cita rasa terbaik agar dapat menjualnya dengan harga lebih tinggi dan tetap banyak pembeli, sehingga dapat bersaing dengan pedagang di lapak sebelah. Jangan terbalik membuat produk kualitas dan cita rasa nilai B biasa aja, atau menjualnya dengan harga lebih murah untuk menyaingi lapak sebelah. Yakinlah, orang akan rela membeli walau lebih mahal, asalkan enaknya istimewa. Itu kunci sukses usaha street food.
Bagaimana menetapkan harga jual untuk usaha street food? Berbeda dengan bisnis restoran kafe yang memiliki rumus dalam tanda kutip food cost 30%. Harga jual diperhitungkan dengan rasio 3 hingga 4 kali lipat dari biaya bahan baku. Pengusaha street food perlu cermat dan cerdas dalam menetapkan harga jual dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan dan harga psikologis. Sebelum menetapkan harga jual, mulailah dengan mencari tahu harga yang umum berlaku untuk produk sejenis di pasaran tempat usaha Anda, sehingga Anda mengetahui daya beli orang dan harga pesaing di lapak tetangga. Dari sana, Anda tentukan harga yang berimbang untuk memulai usaha. Selanjutnya, tambahkan 1.000 hingga 3.000 rupiah lebih tinggi setelah memiliki cukup pelanggan yang memahami kualitas dan cita rasa Anda. Juallah produk dalam rentang harga psikologis. Selama dalam batas kewajaran tersebut, orang tidak akan keberatan membeli. Jadi, tidak perlu menjual murah produk Anda. Keuntungan usaha street food tidak kalah menarik berbanding bisnis restoran, walau harga street food terkesan murah. Semua karena biaya operasional yang relatif rendah sebanding dengan tarif dan harga di tingkat masyarakat bawah. Jadi jagalah efisiensi biaya tersebut agar keuntungan usaha Anda semakin baik. Anda juga perlu menerapkan prinsip dagang orang Cina 3C, khususnya cincai. Hendaklah tidak pelit kepada pelanggan. Apabila ada yang meminta lebih kuah atau bumbu, berikan saja. Toh sekali masak, kuah sepanci. Kalau bumbu kacang tanah harganya lebih mahal, perhitungkan saja dalam biaya food cost, sehingga membuat mereka senang hati dan akan datang kembali membeli. Selanjutnya, lokasi usaha. Pilihlah tempat usaha yang ramai dilewati lalu lalang pejalan kaki, seperti daerah pasar atau pusat perbelanjaan, termasuk toko retail seperti Indomaret atau Alfamart. Pusat hiburan, stadion, bioskop, tempat rekreasi, atau taman. Dekat terminal bus atau stasiun kereta. Dekat gerbang perumahan atau apartemen, sekitar daerah bisnis, pemerintahan atau perkantoran swasta, dan dekat pusat pendidikan seperti sekolah, kampus, atau kursus. Tempat usaha seperti itu akan meningkatkan peluang mendapatkan pelanggan. Usahakan Anda menempati posisi paling strategis di antara kerumunan pedagang. Perhatikan di mana titik paling banyak orang lalu lalang dan menjadi pusat keramaian, dan kemana arah pergerakan mereka berjalan, juga arah lalu lintas kendaraan. Termasuk bila Anda mengambil tempat usaha di Pujasera atau food court, di mana orang cenderung bergerak dari arah kiri ke kanan dan orang mulai membeli setelah melewati 3 atau 4 kios. Jadi kalau kios Anda berada di jalur kanan bagian akhir, maka hanya akan kebagian sisa orang yang belum membeli. Berikutnya, waktu operasional. Usaha street food seringkali terbatas waktu operasional yang singkat, dimulai dari jam 6 sore dan berakhir tengah malam, atau sekitar 6 jam operasional saja untuk mengejar setoran dapat beroleh. Namun bukan berarti pendapatan penjualan terbatas singkatnya waktu operasional. Justru usaha street food yang umumnya dapat dimakan sambil jalan atau bungkus bawa pulang, dan pesanan aplikasi online seperti GoFood atau GrabFood tidak terbatas jumlah kapasitas tempat duduk seperti restoran dan kafe, termasuk usaha Pujasera atau food court. Tempat duduk justru tidak terbatas. Walau Anda bisa penuhi semua kursi itu, pengelola tidak berhak komplain.
Semua tergantung kecekatan Anda dalam memproses makanan minuman dan seberapa tangkas menyelesaikan pesanan. Sebanyak itu kelipatan penjualan Anda. Oleh karena itu, Anda mesti mengembangkan mekanisme kerja ringkas dan menciptakan peralatan kerja atau mesin yang dapat membantu efisiensi langkah kerja. Tentu saja, Anda mesti tetap menjaga konsistensi kualitas dan cita rasa tidak boleh terabaikan. Jangan serakah mau mendapat banyak pesanan tetapi mengecewakan pembeli. Sekali mereka kecewa atau kapok, maka usaha Anda akan runtuh seketika. Jadi, bila usaha street food Anda bersifat lesehan, maka sebaiknya Anda memikirkan bagaimana terobosan agar orang lebih banyak membeli pesan bungkus atau bawa pulang. Karena Anda tidak akan mampu mengejar target setoran walau mengenakan harga lebih tinggi untuk layanan lesehan tersebut. Terakhir, tetapi yang terpenting adalah strategi pengelolaan usaha. Dalam hal ini, banyak harus diakui pengusaha UMKM keteteran, bahkan cenderung mengabaikan begitu saja. Semua proses bisnis berjalan tanpa pengelolaan. Sesungguhnya, bukanlah suatu kemewahan menerapkan manajemen bisnis restoran untuk usaha kecil dan menengah yang Anda miliki. Karena tanpa disadari, Anda sesungguhnya telah menjalankan operasional, menangani pembelian, mengelola keuangan, hingga melakukan pemasaran walau secara otodidak semampunya. Mengapa Anda tidak pelajari sekalian dan menerapkannya dalam usaha Anda? Tinggal sesuaikan saja kapasitas mana yang Anda terapkan sekarang dan untuk pemikiran dan perencanaan pengembangan bisnis Anda. Betul tidak? Nah, salah satu yang paling penting Anda pelajari adalah cara membuat dan membaca laporan keuangan. Serial tutorial ini akan segera tayang. Jadi pastikan Anda menekan tombol subscribe sekarang juga dan mengaktifkan lonceng notification agar tidak ketinggalan saat video tersebut kami upload. Sekarang kita kembali ke slide ini. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mewujudkan angka tersebut. Untuk mencapai ini semua, sebagai pengusaha UMKM, Anda mesti meningkatkan kelas dan kemampuan diri. Saya akan mulai dari kelas mikro. Pastikan Anda menjalankan 5 hal yang tadi sudah dijelaskan. Itu prinsip dasar untuk mencapai target penjualan tersebut. Kalau Anda tidak mampu melampaui angka tersebut secara konsisten setiap hari dan bulan, maka jangan bermimpi untuk naik kelas menjadi pengusaha kecil. Walau ada sebagian orang merasa puas dengan hasil pendapatan penjualan yang mereka peroleh, alhamdulillah, puji Tuhan, cukup untuk makan dan hidup sekeluarga. Tuhan memang memberikan cukup rezeki untuk orang yang mau bekerja dan berusaha. Tetapi untuk mencapai angka yang lebih besar diperlukan usaha yang lebih pula. Untuk menjadi pengusaha kecil, Anda perlu meningkatkan jumlah pembeli dan rata-rata pembelian mereka. Dari sebelumnya Rp15.000 menjadi Rp25.000 per orangnya. Bagaimana caranya? Pertama, komposisi produk jualan. Tadi saya sempat mengatakan pemilihan produk merupakan keputusan penting yang mempengaruhi keseluruhan aspek dan masa depan bisnis Anda. Seperti contoh kasus ini, Anda memilih berjualan ketoprak, maka harga Rp15.000 merupakan harga terbaik. Namun bila Anda berjualan martabak misalkan, maka harganya bisa jadi Rp35.000, sehingga jumlah pembeli yang diperlukan lebih sedikit. Walau berjualan ketoprak, tetapi produk terbaik yang Anda sanggup hasilkan, jangan berkecil hati, karena Anda masih dapat meningkatkan penjualan dengan
produk penyerta atau produk sampingan seperti telur dadar misalkan atau kerupuk udang, sehingga pendapatan penjualan bisa naik menjadi Rp20.000. Kalau sebelumnya Anda berjualan ketoprak saja, maka selanjutnya Anda juga bisa menjual minuman seperti teh botol misalkan, sehingga penjualan bisa mencapai Rp25.000 sesuai target yang tadi kita harapkan. Berikutnya strategi harga. Saya selalu katakan, hendaklah Anda menyajikan produk terbaik yang enaknya istimewa, sehingga perlahan Anda dapat menaikkan harga jual menjadi Rp16.000 atau Rp17.000, sehingga selisih Rp1.000-2.000, tetapi dengan perkalian jumlah transaksi akan menghasilkan kenaikan 10% pendapatan penjualan, tanpa khawatir kehilangan atau ditinggalkan pelanggan. Untuk meningkatkan jumlah pembeli, pastikan usaha Anda berada di lokasi yang paling ramai, walau mesti membayar uang sewa lapak lebih mahal. Apabila ada kesempatan, Anda boleh menggeser lapak menuju titik yang paling strategis. Tetapi jangan terlalu sering ya, agar tidak kehilangan pelanggan. Siapkan cadangan keuangan agar dapat menyewa kios semi-permanen, sehingga Anda memiliki waktu operasional lebih panjang, mulai dari pagi hari hingga tengah malam atau subuh. Terserah Anda, mau sepanjang hari berjualan ketoprak, atau boleh juga Anda kembangkan produk makanan minuman yang cocok dan laku dijual sesuai rentang waktu tersebut, demi mencapai target jumlah pembeli dan pendapatan penjualan tersebut. Ingat tabel tadi, sebagai pengusaha kecil, Anda memiliki budget aset dan karyawan lebih besar, maka persiapkan dan gunakan sebaik-baiknya untuk mendukung kelancaran usaha Anda. Di kelas mikro, Anda bisa saja menjadi seorang solopreneur dengan berjualan sendirian. Tetapi di kelas kecil, Anda adalah seorang entrepreneur, walau masih kecil. Sehingga Anda mesti belajar mengelola dan menggunakan aset, mesin, dan karyawan. Kalau Anda sudah melakukan itu semua dan Anda sudah siap untuk naik kelas menengah, maka mulailah memperkuat merek dagang. Mulailah membuat logo dan menempelkannya di kemasan produk, sehingga Anda dapat membangun brand image. Berikutnya, mulailah membangun basis pelanggan dengan mengumpulkan data mereka sambil memberikan penawaran khusus agar mereka terus menjadi pelanggan setia. Dan pastikan Anda mulai membangun sistem operasional. Banyak pengusaha gagal mengembangkan bisnis karena tidak mampu mentransformasikan proses kerja saat usahanya masih kecil dan saat usahanya semakin ramai dan membesar. Mulailah menyusun standar prosedur penyajian produk untuk menjamin konsistensi kualitas makanan minuman yang dikerjakan oleh karyawan sebaik Anda sendiri yang membuatnya. Untuk naik kelas menengah, Anda sudah mesti memiliki strategi pengembangan usaha, karena untuk mencapai target tersebut, Anda mesti memiliki usaha di beberapa lokasi. Seperti dalam contoh ini, setiap hari masing-masing 350 pembeli di 10 titik lokasi. Kalau Anda mengikuti langkah yang tadi saya berikan, maka tidak akan sulit mencapainya, karena Anda sudah memiliki sistem operasional dan sistem pengawasan mutu, di samping memiliki basis pelanggan yang kuat dengan merek yang sudah mereka kenal. Anda perlu menyiapkan rencana ekspansi pembukaan cabang baru, entah kepemilikan sendiri atau melalui sistem waralaba franchise. Strategi berbeda membawa konsekuensi berbeda terhadap kualitas bisnis Anda.
Silakan pelajari video tersebut untuk dapat memahami kekurangan dan permasalahan kedua sistem tersebut. Walau preferensi saya merekomendasi sistem yang saya sebut sebagai ngebandar, Anda yang menyiapkan dan menjual semua makanan minuman dalam bentuk sudah jadi atau setengah matang, pedagang gerobak yang akan mematangkan dan menyajikan kepada pembeli. Dengan demikian, Anda dapat berkonsentrasi di bagian hulu, seperti menjaga kualitas produk, mengelola biaya bahan baku, HPP atau food cost, membangun merek, dan seterusnya. Sementara di hilir, pedagang gerobak belusukan menjual produk berkeliling kampung. Supaya Anda dapat lebih memahami sistem ngebandar tadi, saya berikan contoh bisnis kopi jago. Si abang hanyalah penjual kopi kemasan yang diproduksi oleh Kopi Jago. Seperti itulah Anda dapat mengembangkan cara usaha dengan cara ngebandar. Untuk itu semua, Anda perlu membangun sistem manajemen bisnis dalam mengelola ribuan pedagang gerobak yang tersebar di banyak kota di Indonesia. Sebaliknya, Anda dapat lebih fokus pada strategi pengembangan bisnis, seperti meningkatkan kemampuan dan menciptakan inovasi pengembangan produk, sambil memperkuat komposisi produk yang laris terjual. Membangun rantai pasok bahan baku untuk menjamin ketersediaan produk dengan harga yang kompetitif. Mengembangkan sistem produksi terpadu sehingga dapat mengefisienkan biaya dan menjamin kualitas, sehingga semua itu dapat mengoptimalkan harga jual dan keuntungan lebih baik dan mendorong semakin banyak produk dapat terjual. Dengan demikian, Anda dapat tinggal landas dari pengusaha UMKM menuju perusahaan skala industri di bisnis kuliner, restoran kafe, atau makanan minuman. Walau semua itu perlu perjuangan karena tidak semudah yang saya katakan, tetapi saya yakin jiwa kewirausahaan Anda akan dapat melampaui segala rintangan. Yang penting, mulailah ubah pola pikir UMKM Anda. Bebaskan pikiran Anda dari belenggu keterbatasan dan ketidakmampuan. Hanya dengan demikian, nyali Anda akan bangkit dan memberikan ide brilian yang tidak pernah Anda sadari selama ini. Semoga pembahasan ini dapat menjadi inspirasi dan bahan renungan. Sampai bertemu di video Q&A berikutnya. Kami juga memiliki video menarik lain seperti yang ini. Silakan tonton video Helm Work untuk menambah wawasan dan membangkitkan inspirasi Anda dalam mengembangkan bisnis kuliner dan restoran.